Nah, welcome back on Bear Talks with Exosio. Sekarang gue kedatangan tamu yang cantiknya itu pakai banget mulia mana. Tapi bukan cuma sekedar cantik, doi juga bisa bikin orang cantik karena tangan magicnya. Ada Kak Andita Irianto di sini. Halo. Halo Kak. Boleh Afdal. lebih dekat lagi? Okay. Afdal aja. Afdal ya, oke. Itu masih anak kecil. Masih kecil. Tapi anyway, lu kan passionate banget nih di dunia kecantikan. Iya. Kalau misalkan flashback ke belakang, apa yang bikin lo akhirnya memilih untuk kayaknya make up deh jalur karir gue gitu? Oke, kalau misalnya untuk aku pilih di jalur makeup atau kok bisa sih ke jalur makeup gitu. Sebenarnya dulu tuh gue tuh lulusan Fakultas Hukum. Cuman emang kalau cewek kan kalau dibilang suka makeup pasti seluruhnya wanita di Indonesia ini seluruh dimanapun juga pasti sukanya makeup kan. Tapi memang aku tuh suka banget sama make up dan bener-bener make up itu tuh passion akunya gitu. Jadi aku suka banget kalau aku dandanin adek gitu, aku dandanin orang-orang yang bener-bener buat dia tuh jadi lebih cantik, itu aku suka banget gitu loh. Walaupun aku belum jadi tukang make up ataupun make up artist zaman dulu gitu. Oh, jadi awal mulanya adalah karena suka make upin adek gitu-gitu ya kayak terus bener. akhirnya make up sendiri dan memilih untuk kayaknya make up deh nih passion gue gitu ya. Iya. Ya pokoknya kalau untuk milihnya tuh memang ngalir gitu aja nggak sih gitu kan. Jadi kayak memang aku suka di memake upi orang sama emang bener-bener passion yang memang mungkin sudah ada, jadi udah ngalir aja sendiri. Dan tadinya tuh niatnya emang bukan hanya untuk kayak mau mencari uang gitu atau mencari rezeki dari makeup artist, jadi emang niatnya memang buat diri sendiri awalnya gitu. Tapi kok kayaknya nggak dipergunakan aja sih buat cari uang gitu kan, nyari cuan gitu. Yaudah akhirnya nyoba satu orang akhirnya dipanggil tuh. Zaman dulu tuh makeup artist tuh masih bisa kehitung pakai jari gitu lah. Gue tuh masih bisa hitung dulu tuh sekitar 3 orang atau 4 orang yang masih online gitu. Kalau dulu tuh pada tahun 2014 tuh orang tuh kalau mau make up itu pasti larinya ke salon. Nah berhubung kayak gue tuh mungkin nggak bisa bilang pertama juga, tapi mungkin yang aktifnya gitu, lebih aktifnya ke online gitu. Jadi orang-orang tuh taunya ya udah Andita Irianto makeup artist tuh yang dari pertama tuh ya memang online di Instagram gitu. Jadi dipanggil-panggil, di booking lewat Instagram tuh udah halumrah jadinya gitu untuk sekarang. Gitu. Dan akhirnya dibisnisin sampai akhirnya sekarang udah sekelas Kabubah lah ya. Iya. Enggak lah, kalau beda jalur sih kalau aku sama Kabubah ya. Kalau Kabubah kan memang dia maunya tuh menjadi makeup artist Indonesia. Kalau aku tuh cuma pengennya jadi makeup artist Bandar Lampung aja sebenarnya. Tapi aku nggak ngembangin makeup artist tapi aku bukan nggak ngembangin makeup artist atau makeupku ya. Tapi aku lebih ngembangin tuh kerana bisnis yang beda gitu. Mungkin kalau aku lebih orangnya pengen out of the box alias tuh pengen nyoba sesuatu hal yang baru, nggak ada di posisi yang nyaman. Ataupun aku bilang makeup artist tuh dibilang zona nyaman banget, super nyaman banget gitu. Jadi tukang makeupin orang dengan dibayar ratusan ribu, enggak mas ratusan ribu untuk satu orang gitu kan, ataupun puluhan juta untuk hanya makeupin satu orang pengantin, itu udah beneran enak banget gitu. Tapi kan nggak mungkin kan aku cuma berada di zona itu aja gitu. Aku harus punya cari passion yang lain untuk ngembangin si karir aku, nggak cuma harus di situ aja stucknya gitu. Makanya aku punya salon, punya after beauty gitu. Jadi ya bertahap gitu. Dan akhirnya buka salon sendiri, dan berarti praktek make upnya di salon itu? Enggak, beda. Semua bisnis aku memang aku bedain semua. Jadi aku kesannya kayak punya bisnis banyak aja, padahal sebenarnya sama. Sama, cuman kayak emang pertama kali aku saat make up itu aku mau buka salon tuh pasti orang-orang tuh ngomong make upnya di salon ya gitu. Kenapa sih orang mindsetnya selalu make up tuh di salon? Aku nggak mau. Aku harus tetap konsisten sama make up aku ya. Aku just make up artist, bukan make up salon. Jadi aku memang ya make up artist ya make up artist. Terus kalaupun salon, aku punya salon yang bukan backgroundnya tuh bukan background salon kecantikan ya, tapi backgroundnya tuh salon yang benar-benar untuk memanjakan diri atau untuk spa, massage, untuk merawat lah, intinya perawatan diri gitu. Jadi aku punya 2 usaha yang sebenarnya jalurnya sama tapi pendapatannya berbeda. Coba deh kalau bayangin, kalau misal makeup artist aku gabungin ke salon, pendapatan jadi satu nggak sih? Yes. Jadi sekarang 3 jalur ya. 3 jalur. Make up, terus juga salon dan juga after beauty. Nah, dengan 3 jalur itu kira-kira berapakah penghasilan Andita Irianto dalam sebulan?
Kalau 3 jalur itu ya, kalau untuk make up itu lebih sebenarnya berbeda-beda tuh. Dari mulai make up itu aku bisa seminggu aja dulu ya. Seminggu itu mungkin aku bisa pemasukan paling kecil 10 juta itu seminggu. 10 juta. Terus kaliin aja per bulan berapa. Dan kalau untuk di salon mungkin kalau di salon bisa mungkin puluhan juga gitu loh pokoknya. Banyak ternyata ya. Tapi anyway, itu kan sejauh ini kan masih di satu track nih. Yap. Dari make up, terus akhirnya buka salon, dan sekarang udah launching juga After Beauty. Yap. Lu ngerasa kayak bosen gak sih ada di sini terus gitu? Kayak pengen bisnis lain aja? Kalau bisnis lain sih nggak bosen sih, aku sama mereka ini aku nggak sama sekali bosen karena mereka itu punya explore yang berbeda. Misalnya kayak contohnya makeup artis tuh aku harus explore lagi makeup yang tren sekarang tuh seperti apa. Yang gitu yang pertama itu aku harus bingung nih, apa sih orang-orang tuh sukanya seperti apa. Itu kadang-kadang bikin aku udah punya otak yang mau mendidih itu gara-gara makeup yang harus diikutin. Terus yang kedua kayak makeup kayak salon and spa. Oh apa nih yang disukain sama orang nih salon and spa. Apakah spanya yang mau ditambah nail art kah, tambah nail art kah, ataupun tambah treatment kah, itu tuh udah kayak ekspor dari per masing-masing usaha tuh udah punya maksudnya kayak harus upgrade-nya. Itu aja menurut aku udah cukup nggak bikin bosan gitu. Terus udah gitu lagi After Beauty, apalagi kosmetik After Beauty yang harus punya kosmetik tuh nggak cuma lipstick, lip cream, lip tint gitu kan, harus punya yang bedaknya belum nanti atau foundationnya belum, itu masih punya step by step yang masih aku pikir. Kalau untuk nambahin bisnis di mereka ini kayaknya ada sih sebenarnya yang lagi aku mulai lagi, cuman main-mainan aja sebenarnya. Atau F&B? Bukan loh. Iya F&B sih. F&B, ya? Tadi barusan Azal bikin. Lucu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya nolong temen juga. Jadi temen aku tuh punya jualan bakso frozen gitu kan. Aku bilang kenapa nggak lo jual bakso yang benar-benar udah jualan bakso, karena memang itu bakso frozen dia tuh memang beneran lumayan banget orang minat tuh kan, jadi buat sendiri di rumah. Terus kenapa nggak sih lu bikin gerobak, 1 gerobak, terus lu jualan di situ, bukan dianya ya, maksudnya kayak ada orang yang ngejualinnya gitu kan, jadi orang-orang makan di situ, makan di tempat lebih oke banget deh kataku kan. Ya udah akhirnya dia nurut kata aku, terus aku bilang ya udah gue bikin teh ya. Lucu-lucuan aja sih, maksudnya kayak yaudah gue bikin teh kayak semacam teh upet kan. Kalau misal mereka habis makan bakso tuh pengen nyarinya tuh kan kadang kan kalau di gerobakan cuman minumnya air putih gitu kan, air putih dari abang gerobakannya. Aku pengennya tuh yang bener-bener the real tukang bakso gitu loh, jadi kayak beneran tukang bakso dan minumannya gitu. Kayak lucu aja gitu. Kalau misal minta per hari masa nggak masuk sih 200.000 kan lumayan sih buat bensin ya. Iya bener nggak sih. Tapi Nanti kan berarti apapun bakal dapet aja ya, yang penting ada. Iya, sebenarnya aku kalau untuk masalah bisnis sih aku nggak pernah yang namanya ngerasa malu ngejalanin suatu hal gitu. Karena memang dari awal pun juga di bisnis makeup artist pun aku juga udah nenteng suatu tas yang dibilang tas bukan koper. Kalau koper kan makeup artist udah keren-keren kan sekarang kan, kayak ada dibuka udah ada kaca, udah ada udah ada lampunya gitu kan, bertingkat gitu kan, udah keren gitu kan bawaannya. Kalau dulu gue nggak bawa kayak gituan, gue cuma beneran bawa tas tas bekas, kayak bekas kosmetik yang dalamnya itu ya seadanya aja. Terus jujur kalau aku bilang aku bukan terakhir dari orang yang menengah ke bawah, bukan. Aku memang terakhir memang udah dari bapakku seorang dibilang pejabat Polri, iya gitu. Cuman aku memang orangnya tuh mandiri, pengennya tuh nggak pengen dari uang orang tua aja. Aku harus bisa nih aku harus bisa punya pemasukan yang benar-benar dari papa gitu. Kalau dibilang tau nggak sih, aku dulu kuliah itu per bulan itu aku bisa dapat uang dari papa tuh 2,5 juta. Itu cuman uang jajan, belum lagi hana-hana. Itu ibaratnya aku kayak pas lagi ngerasa pas lagi nikah, aku kan nggak mau nih ngerasa bebanin orang tua lagi. Gue harus sukses nih gitu kan di depan orang tua gue, walaupun bukan jadi yang papa mau. Papa tuh maunya aku tuh jadi Kemenkumham gitu-gitu loh, maksudnya sejalur sama papa lah ya. Sejalur sama papa, kejaksaan ya. Pokoknya papa tuh pengennya aku tuh sejalur itu. Cuman aku tahu otak aku gitu, aku nggak mau kayak gitu tuh, terlalu serius itu tuh aku nggak mau gitu ya. Kayaknya ribet. Dulu tuh aku udah ngomong sama papa tuh, aku pengen di IKJ pak, aku pengen jadi, kalau zaman dulu tuh SMA itu aku udah bilang aku mau jadi zaman dulu tuh broadcasting, bagian broadcasting itu aku pengen banget dulu tuh, karena memang udah pengennya tuh keluaran nasional. Cuma sama papa nggak usah gitu. Jadi akhirnya
aku berusaha untuk bangkitin dan ngasih tahu kalau papa aku walaupun seorang tukang make up, sekarang aku alhamdulillah udah punya rumah, udah punya kendaraan pribadi sendiri, yang benar-benar punya beberapa usaha yang benar-benar dikembangkan dari si tukang make up itu. Jujur papa dulu tuh kayak underestimate banget sama aku gitu. Tapi akhirnya sekarang realize ya dengan kesuksesan sekarang. Bener. Oke, berarti journey-nya Kak Andita ini panjang banget nih dari istilahnya walaupun dapat privilege tapi tetap bisa mau struggle dari bawah gitu. Bener kan? banget. Tadi kan sampai cerita-cerita soal akhirnya kenapa memilih di dunia kecantikan. Nah, sebenarnya gue pengen tahu di balik lo memilih itu kan pasti ada pro kontra dari orang tua, apalagi yang orang tua lo pengennya lo ada di jalur hukum gitu kan. Dan akhirnya lo memilih pokoknya gue pengen make up deh gitu. Itu kan pasti ada pro kontra. Sempat dapat gitu, coba dong ceritain. Ya, jujur sih dulu tuh pro kontranya sebenarnya nggak selalu pro kontra itu, tapi yang jelas aku memang dari keluarga yang apa ya dibilang hukum ya, maksudnya keluarga hukum, papa aku polisi, terus jadi pengennya tuh anaknya tuh jalurnya tuh jalur kayak kejaksaan dan lain-lain itu kan. Cuman memang akunya ranahnya pengennya tuh ke seni ya. Jadi kalau zaman dulu tuh orang tuh pengennya tuh kan anaknya yang terbaik ya mungkin. Yes. Tapi kalau sekarang aku udah mulai open minded, kayak anak aku mau apa, kamu mau jadi apa, itu terserah gitu. Jadi kalau kamu suka seni gambar, aku ajak bener-bener pengen aku benerin kayak kamu seneng gambar. Ini anak aku nih yang ada yang umur 5 tahun, dia udah suka banget mainin kuku, nail art segala macam. Aku ini kok nanti kamu udah agak gede dikit, aku coba untuk ajarin dia untuk bikin nail art, gitu kursus nail art kayak gitu-gitu. Jadi emang benar-benar sekarang tuh udah, karena kemarin pembelajaran dari orang tuaku yang emang tadinya anaknya yang sebenarnya nggak pengen jalur itu, tapi malah melenceng gitu kan. Jadi ya mungkin itu juga jadi pelajaran aku buat ngedidik anak aku sekarang gitu sih. Jadi semuanya tuh kehidupan ini tuh memang udah ada pelajaran masing-masing. Dan akhirnya Kandita memilih untuk di make up, dan apapun yang dipilih sama anaknya Kandita ya udah gitu ya. Benar. Gitu. Benar. Nah, so far kan sekarang udah ada 3 bisnis nih, dari mulai si make upnya sendiri, Kandita, terus juga ada salon Andita Irianto, salon and spa, terus sama After Beauty. Yep. Yang pengen gue tanya adalah kenapa nama si salonnya adalah nama Kandita? Oke, kalau untuk nama salon tuh tadinya tuh aku tuh nggak pede untuk nama aku Andita Irianto Salon gitu kan. Kayak aduh nggak pede banget gitu. Tapi teman aku ada owner Lady Femme tuh bilang kenapa nggak nama kamu aja gitu. Jadi karena mungkin aku tahu dia memang karirnya bagus banget gitu kan di dunia bisnis, kenapa nggak salahnya aku ikutin. Dan aku mikir suami aku pun juga ngomong kenapa nggak nama kamu gitu kan. Akhirnya aku ikutin masukannya ownernya Lady Femme Julia Purba Bunda. Jadi aku akhirnya ngikutin gitu. Ya udah tinggal namain aja Salon and Spa gitu. Tadinya nggak pede sama sekali gitu bikin ini, tapi alhamdulillah karena aku ngikutin, jadi orang-orang tuh lebih kayak oh ya punya Andita gitu. Jadi nggak usah nyari-nyari salon tuh. Kadang-kadang tuh salon tuh agak dilupain gitu. Kalau nggak salon ini gitu kan. Tapi karena nama aku udah awalnya memang udah makeup artist, jadi orang-orang tuh udah kayak oh iya Andita Irianto tuh punya salon gitu, punya salon perawatan, dan itu di pinggir jalan. Jadi lebih nariknya ke situ sih, nariknya gitu. Dan terbukti juga personal branding yang dibuild sama Kak Andita juga berpengaruh sama si bisnisnya. Bener banget. Berarti nama Kak Andita Irianto ini benar-benar besar dari make up dan akhirnya bisa ngebantu si bisnis salon itu sendiri ya? Iya, benar. Itu udah memang berkaitan sebenarnya. Banyak yang bilang juga kenapa sih nggak make upnya di salon gitu. Makanya aku bilang kalau aku gabungin makeup aku di salon, aku dapat pendapatannya tuh bakalan ngegabung. Tapi kalau ketika aku pisah, ya makeupnya makeup, salonnya salon, jadinya aku punya dua income yang berbeda, benar. Nah, berarti kan dengan powernya Kak Andita sampai akhirnya bisnisnya bisa kebantu, powernya Kak Andita di sosmed ini benar-benar ada gitu kan. Sampai akhirnya sekarang ada lebih dari 100.000 followers. Dan itu pun kan perjalanannya panjang. Dari mulai sebelum nikah sampai akhirnya punya anak, dan sekarang jadi business woman gitu ya. Tapi pede nggak sih dibilang selebgram atau influencer gitu? Pengennya dibilang apa? Panggil gimana? Sejauh ini sih aku pengennya entrepreneur ya. Cuman kalau misalnya dibilang selebgram, aku agak lebih gimana ya? Gimana gitu. Kalau misalnya lebih baik aku dibilangnya influencer daripada si selebgram gitu, karena mungkin nggak tahu kenapa gitu. Kayaknya aku nggak pantas aja dibilang seleb gitu loh.
Kalau ngeracun, influ, iya kayaknya sih iya gitu. Kayaknya kalau ngeracun mungkin masih masuk sih. Cuman kalau seleb kayaknya enggak deh gitu. Kayaknya masih bukan kok gitu. Dan sekarang sampai akhirnya bertitle brand ambassador di 2 brand ya Kak ya? Iya. Di 2 brand berarti kan bener-bener powernya sebesar itu. Nah, dengan power yang sebesar itu kan pasti banyak orang yang suka, banyak juga orang yang benci. Itu kan, let's say bisa bilang gitu lah. Benar. Lu pernah dapat kayak hate speech atau hate comment, terus tiba-tiba random tengah malam ada yang nge-DM gitu. Sempet gak sih gitu? Kalau kayak gitu tuh sebenarnya hate kayak gitu, hate comment ataupun ada followers yang iseng ngomong-ngomong segala macam itu sangat banyak banget. Cuman aku tuh karena udah biasa, kayak apalagi cuman soal penampilan aku yang kayak yang sekarang ini gitu kan banyak yang banget yang ngomenin gitu kan, yang pakai ciput murah mbak gitu. Ciput murah mbak, cuman ya balik lagi ya passion orang beda-beda, maksudnya kebahagiaan orang beda-beda. Yang penting aku nggak ngebuat orang tuh rugi gitu loh, maksudnya aku nggak nyentuh mereka, aku nggak ngerugiin mereka gitu. Urusan dosa kan memang ya aku dosa memang gitu, tapi jangan diikutin deh gitu kan maksud aku. Terus tapi kalau untuk yang kayak semacam gangguan perkataan yang bukan menjurus ke aku malah ke anak aku, itu sih ada, sempat aku ajak ke jalur hukum sih waktu itu kan. Gitu. Iya, waktu itu aku pakai pengacara dari apa lupa malahan kan, pokoknya aku bawa ke jalur hukum. Waktu itu Oh, di Elsa Sarip, sorry. Sampai bawa ke anak-anak ya? Iya, sampai ke bawah anak. Itu kacau sih. Kalau untuk aku yang ngatain ke diri aku sih bodo amat ya, maksudnya maksudnya kayak ngomongin aku rambutnya kelihatan apa segala macam nggak apa-apa. Tapi kalau misal udah ngebawa ke anak ataupun untuk masalah parenting aku ke anak aku tuh kayaknya hanteman banget buat aku. Jadi aku bawa sih waktu itu, karena waktu itu posisi anak aku di capture terus dimasukin ke story-nya dia gitu. Akhirnya aku minta pengacara aku untuk kirim somasi. Itu sempet bikin kayak down gitu nggak sih Kak? Aku down banget. Apa salah gua? Iya, aku down banget. Di situ aku gemeter, aku langsung nangis. Di situ juga aku berantem sama suami aku, kayak kayak bukan jadi kayak gue kayak gagal banget jadi ibu gitu. Karena emang satu-satunya sedih kan gue jadinya. Satu-satunya untuk usahaku semua ini buat anak-anak, buat siapa lagi coba? Buat keluarga gitu. Makanya aku kayak aduh, emang sih gue tuh emang agamanya nggak perfect dia mungkin, cuman ya aku udah berusaha semaksimal mungkin kok untuk kenalin suatu agama tuh, ngaji itu seperti apa, sholat itu seperti apa. Cuman ya parenting orang kan beda-beda ya. Ya udah gitu aja. Ya udah sih, ya dosa masing-masing ya. Itu parah banget sih. Dan akhirnya gimana? Akhirnya Kak Dita bisa move on dari pengalaman itu? Ya itu dia sempat agak nggak pengen minta maaf gitu ya, agak ngilang gitu. Tapi akhirnya sama pengacara aku disomasi, terus akhirnya dia minta maaf gitu aja sih. Dan aku udah kayak mikir, oh ya mungkin pembelajaran aku untuk lebih ke depannya untuk lebih baik lagi, gitu aja sih. Mulutmu harimaumu iya, berarti ya? Benar. Tapi anyway, dengan pengalaman itu dan sekarang Kandita lebih confident, apa pesan Kandita Irianto buat orang-orang yang masih suka jahil ya? Semuanya itu kalau misalnya untuk jahil pasti ada karmanya masing-masing. Ketika kamu ngejailin orang pasti dia balik lagi ke orang gitu. Jadi ya karma tuh ada pasti. Karma Israel ya? Iya, karma Israel. Jadi berhati-hati aja gitu. Ketika kamu jahati orang pasti kamu bakal kena jahat balik lagi sama orang itu aja. Dan lihatlah sekarang Kandita Irianto sukses. Amin, ya kan? Amin. Kita tadi udah ngomongin soal bisnisnya, mulai mana ada Kandita Irianto Salon and Spa, terus juga Kandita sendiri sebagai makeup artist, dan juga ada After Beauty. Nah, coba mungkin boleh dijelasin kembali mana After Beauty ini ya? Oke, After Beauty ini tuh suatu produk kecantikan yang memang diluncurkan atau dilaunchingkan pertama kali itu adalah lip cream ataupun lipstick ya. Kalau orang bilang tuh kayak lip cream yang memang teksturnya emang aku buat sedemikian rupa, terus udah gitu bener-bener yang formula-formula yang pilihan lah intinya. Dan ini adalah produk pertama banget yang aku luncurkan gitu dari Andita Irianto gitu. Dan ini tuh bener-bener diluncurkannya emang aku mau merambah ke internasional, bukan internasional, ke nasional gitu. Jadi aku harus ngejual suatu apapun itu usaha aku, tapi ke seluruh Indonesia ya ini. Makanya kosmetik ini yang aku keluarkan gitu. Nah,
lahirnya After Beauty ini kenapa? Kenapa? Karena adanya corona. Oh gitu? Iya. Awal mulanya? Kenapa coba? Kenapa? Jadi awal banget corona itu pada tahun berapa sih? 2020. 2019 akhir. Oh iya 2019 akhir. 2019 akhir, 2020 awal. Ya. Itu aku cuman punya bisnis itu cuman sebagai makeup artist dan salon and spa, semuanya keduanya itu adalah jasa, ya kan, bener kan? Nah dari situ aku juga masih jadi seorang BA-nya Bening Klinik Lampung, dan di situ aku ngerasa banget pada saat pertama kali corona datang, yang jasa-jasa dan bersentuhan langsung itu langsung 20% pemasukan aja sisanya gitu kan. Sisanya pengeluaran kita tuh pasti ngeluarin dari tabungan-tabungan. Jadi intinya kayak bener-bener mati, hampir sedikit mati gitu kan. Terus aku mikir, gimana caranya gue jualan tanpa harus mati? Maksudnya kayak karena kan ada tanggung jawab listrik segala macam, maksudnya iya dong, operasional, gaji karyawan dan lain-lain. Tapi gimana caranya gue harus punya bisnis yang nggak usah harus bidang jasa atau face to face gitu kan. Terus akhirnya beraniin diri untuk bikin si produk. Tapi aku mikirnya gini waktu itu, aduh enak banget ya jadi dokter Oki Pratama nih, Bening Klinik. Dia itu jasa dengan treatmentnya, tapi dia juga jualan produk. Gue ngejual produk apa ya gitu. Makanya dari situ tuh awalnya tadi mau ngejual produk hair dan lain-lain tuh tadi niatnya dari salon gitu. Tapi aku mikir, kok hair sih, kenapa nggak gue bikin lipstick waktu itu? Dan itu pertama kali aku pengen bikin lipstick gara-gara aku nonton TikTok. Oh gitu? Iya. Di TikTok apa itu? Ada orang jualan lipstick, dia buat lipstick sendiri gitu loh. Lipstick kayak lipstick bikinan sendiri gitu. Homemade lah ya? Homemade gitu, tapi lucu banget. Tempat-tempatnya tuh lucu banget. Terus aku bilang, apa gue bikin lipstick kayak gini ya? Kataku kan. Akhirnya aku bikin, terus aku bilang, aku punya teman namanya Dokter Risa. Aku bilang, Beb, gue mau launching nih minggu depan lipstiknya begini nih. Itu aku udah beli alat-alatnya segala macamnya. Aku udah tinggal mixing, aku tinggal masukin. Beb, besok gue mau launching. Terus dia bilang, lipstick apa ini Beb? Lip gloss, aku bilang kan. Ada BPOM ya? Enggak. Lu gila lo. Lu mau jualan lu mau jualan tanpa BPOM, dan lu adalah seorang dibilang selebgram. Lu enggak kata dia gitu kan. Enggak, lu enggak boleh jualan ini. Enggak usah lu jualan-jualanin. Akhirnya dia temuin sama aku suatu pabrik yang bisa buatin yang pengen aku mau gitu. Itulah Dokter Risa tuh namanya. Dokter Risa, Dokter Zulpadi istrinya itu dah. Akhirnya bikinlah si lipstick ini, dan sebenarnya bukan dari Dokter Risa sih ininya pabriknya, tapi jalannya dari Dokter Risa. Maksudnya oh ya ternyata gue harus punya orang yang pabrik yang bikin si kosmetik ini gitu. Walaupun memang kemarin Dokter Risa ngasihnya pabriknya si A, akhirnya aku bikinnya di pabrik B gitu. Oke, berarti sekarang udah aman dipakai, udah Bepom, pasti halal juga. Iyalah, alhamdulillah udah ke seluruh Indonesia juga. Makanya goalsnya aku tuh ngejual suatu produk yang memang ke seluruh Indonesia. Internasional bisa lah. Aku nggak pengen kayak makeup artist, aku pengennya Bandar Lampung only. Dan aku nggak mau ke internasional, aku cukup di Indonesia, dia udah sangat cukup. Itu udah sangat cukup ya. Oke. Terus Instagramnya boleh dikasih tau ke Muli mana dong? Boleh. Instagram aku yang After Beauty. Kalau After Beauty after.beauty gitu. Tapi kalau Andita Irianto, Andita Irianto. Nah, dan juga untuk yang bisnis lo sekarang nih, udah ada si After Beauty, terus juga si salon spa, dan juga makeup artist. Kedepannya bakal ada rencana apa lagi? Rencana sih belum ada yang gimana-gimana sih, tapi yang jelas rencana untuk keseluruhannya harus banget ngembangin After Beauty. Terutama aku mau bener-bener semuanya harus ada di After Beauty, jadi kayak bedak dan lain-lain, pokoknya dikumpulin bener-bener semuanya tuh ada gitu. Jadi terus kalau misalnya untuk di salon, kemarin udah alhamdulillah udah aku udah di-develop juga, udah dikembangin juga dari yang tadinya desainnya biasa aja, dari sumber daya manusianya juga biasa aja, dan akhirnya pelayanan, terus desain salonnya itu udah aku explore. Aku pengen udah lebih aku kembangin gitu. Nah ini tinggal di After Beauty aja sih gitu. Kalau makeup artist aku tinggal berjalan dengan sejalan gitu aja, karena aku jujur udah sering banget belajar sama makeup artist yang di Jakarta gitu. Kayaknya untuk makeup artist
aku untuk saat ini aku hold dulu untuk belajarnya, aku lebih fokus ke Afterbeat dulu. Fokus ke Afterbeat dulu. Dan juga tetap jadi BA juga ya. Benar. Kalau BA sih harus kayaknya selalu bening klinik. Itu kayak utama deh. Nah, Tapi anyway, Abdul tadi sempet stalk sedikit TikToknya Kandita, ceritain soal journey-nya dulu, sempet istilahnya nggak se-glow up sekarang, terus juga the kill lah di captionnya gitu ya. Itu gimana tuh? Kenapa akhirnya nyeritain journey-nya itu Kandita sendiri? Iya, jadi emang orang tuh seneng banget ngelihat. Jadi gini, kalau di TikTok aku tuh kan punya insight yang berbeda ya, semua TikTok ya. Kalau ada orang insight, kalau insightnya aku tuh orang tuh seneng banget ngelihat perubahan dari yang yang biasa banget, bahkan dekil banget, itu jadi glowing atau glow up gitu. Itu orang seneng banget. Makanya selalu FYP banget tuh kalau misalnya aku udah nyeritain suatu zaman dulunya aku sampai sekarang, dari mulai aku yang nggak glowing, terus udah itu mulai aku gendut, dari masih yang gembrot banget sampai akhirnya yang sekarang tuh ya alhamdulillah udah lebih baik. Dan itu semua memang konsistennya aku di BA Bening Klinik Lampung. Nah, itu kan sebenarnya kan butuh motivasi nggak sih Kak? Kayak pengen kurus lah, pengen putih, ataupun pengen apapun itu, mau nge-shape badannya. Apa yang bikin akhirnya konsisten dan termotivasi untuk kayaknya gue harus glow up lagi nih gitu? Jadi sebenarnya kalau untuk putih sih sebenarnya nggak harus putih gitu, bersih lah ya. Bener. Jadi kalau misalnya di Bening Klinik tuh aku tuh orangnya nggak cuman jadi BA aja. Udah lu jadi BA udah gitu, tapi aku punya suatu tanggung jawab yang benar-benar harus nunjukin kalau si klinik ini tuh memang benar-benar berpengaruh untuk diri aku. Dan itu tuh siapa sih, maksudnya gini loh, seorang BA dikasih perawatan cuma-cuma, masa sih nggak dipergunakan dengan sedemikian rupa gitu kan. Kadang-kadang ada yang sebenarnya nggak pakai skincare-nya tapi jadi IBE-nya, yang penting duitnya. Itu kadang-kadang ada. Itu kalau misalnya kadang-kadang gue nggak treatmentnya di sana tapi treatmentnya di B, itu kan sama aja kayak income udah masuk duitnya ngeluarin lagi gitu kan, walaupun dia sebenarnya cocok di sana gitu. Lebih baik kalau memang seperti itu. Dulu tuh aku juga nggak langsung jadi BA, enggak, tapi aku juga dulu ngerasain dulu nih cocok atau enggaknya di Bening Klinik. Kalau udah cocok, ternyata udah sama-sama oke, dokter Oki pun juga udah oke, baru dokter Oki ngangkat aku jadi BA gitu. Berarti dari Kandita sendiri tetap pengen ada trust yang ditimbulin ya? Harus itu kadang-kadang tuh ya trust untuk selebgram ya? Enggak sih, enggak selebgram, influencer. Ya. Influencer itu benar katanya Kak Afdal. Selebgram belum tentu jadi influencer. Tapi karena memang influ itu aku bilang ngeracun ya. Karena mungkin racun-racun aku itu memang benar-benar real kenyataan aku, yang aku benar-benar real yang aku rasain gitu. Kayak misalnya aku nyobain makanan, aku pernah itu kena banget sama mental aku. Jadi aku pernah di-endorse suatu makanan yang emang bener nggak enak, tapi aku terima waktu posisi itu. Terus aku di media sosial tuh bilang, oh enak banget segala macam. Akhirnya ternyata orang-orang tuh berbondong-bondong pada beli. Ada temen aku namanya Pandu Pamungkas, aku inget banget di DM aku, Beb, lo tau gak sih, gue tuh udah jauh-jauh tau gak dari kantor gue cuman pengen beli yang lo makan, taunya gak enak. Terus aku kayak langsung, ya Allah, ngebayangin orang yang jauh-jauh itu beli makanan yang gara-gara gue omongin, itu langsung merasa bersalahnya tuh kayak, ya Allah, belum tentu dia doang loh yang jauh-jauh, mungkin ada orang ya jauh-jauh. Nah di situ pun aku ngerasa kayak, ya udah lo apa adanya aja. Kalau lo ngomong enak atau enggak. Kalau misal pun dia enggak, itu aku kembalikan dulu. Biasanya kalau makanan aku balikin dulu sampai benar-benar dia jadi enak. Gitu. Oh, baru bisa nih gue endorse. Oke. Jadi aku nggak bohongin publik, aku nggak mau, beneran nggak mau. Aku udah ampun, aku sampai dari situ tuh langsung kayak, aduh ampun, gue nggak mau ngebohongin orang gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang mikir, ya udah yang penting duitnya deh, cuannya gitu kan. Tapi gue nggak mau, gue punya tanggung jawab. Makanya akhirnya sekonsisten itu sampai akhirnya aku udah berapa tahun jadi influencer. Gitu sih. Nice info. Nice juga akhirnya. Mungkin sekarang apa yang diracunin sama Kandita trusted lah ya. Insya Allah trusted. Oke, thank you so much buat Kandita Rianto. Thank you so much juga untuk kedatangannya. Sukses terus buat salonnya, untuk makeup artisnya dan juga Afterbeat-nya. So sekarang Afdal pamit. Iya, terima kasih untuk di radio udah ngundang aku. Terima kasih banyak. So happy yourself, delightful with di radio, hits terbaik setiap hari.